Sejumlah penerima bansos pilih mundur sebagai penerima lantaran rumah mereka wajib dipasangi stiker keluarga miskin. Selain itu, Dinas Sosial menemukan penerima bansos punya mobil saat petugas verifikasi ke rumah penerima manfaat. Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang, Bengkulu memverifikasi warga penerima bansos dengan mendatangi rumah. Saat verifikasi, petugas temukan penerima bansos memiliki mobil. Saat akan ditempel stiker keluarga miskin, penerima ini memutuskan mundur. Nah, inilah yang kami minta ke Bu. Mohon maaf, terima kasih kan. Kami hargai Bu, selamat Bu. Mudah-mudahan sukses terus kan. Nah. Terkait banyaknya data yang tidak sesuai, pemerintah pun terus melakukan verifikasi. Menurut Menteri Sosial, verifikasi faktual ini dilakukan supaya bansos tepat sasaran. Memperoleh data hasil pemutakhiran yang setiap 3 bulan sekali itu. Selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur, satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Khusus yang reguler, yang lewat PT Pos Indonesia itu sekitar 700.000 KPM lebih. Sisanya yang 18 juta tadi itu lewat Himbara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat dinyatakan tak lagi menerima bantuan sosial, baik program reguler maupun bantuan tunai tambahan pada triwulan 4 2025. Hasil ini diperoleh dari verifikasi dan uji lapangan yang dilakukan pemerintah daerah. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, mengapa stiker berlabel miskin ditempel di rumah warga penerima bantuan sosial? Apakah selama ini penyerahan bansos tidak tepat sasaran sehingga perlu diberi tanda di rumah warga? Dan kita akan membahasnya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Selamat malam, Pak Mensos. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu, Pak Mensos. Baik, bicara mengenai apa yang kemudian terjadi di masyarakat, warga penerima bansos ramai-ramai mundur, Pak Mensos, menolak karena rumahnya ditempeli stiker miskin. Mungkin mereka kemudian merasa malu. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini adalah inisiatif daerah ya dalam rangka uji petik lapangan, dalam rangka untuk ground check ya, untuk melihat apakah data yang dimiliki ini sesuai kenyataan di lapangan. Hari-hari ini memang kita bersama pemerintah daerah itu sedang melakukan pemutakhiran data dengan mendatangi rumah-rumah yang mungkin selama ini sudah menerima bansos atau juga rumah-rumah yang dalam data belum menerima bansos. Kita coba untuk pastikan apakah bansos-bansos selama ini itu sudah tepat sasaran. Dalam rangka untuk menuju bansos tepat sasaran itu, Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau disingkat DTSEN. Data inilah yang kemudian menjadi acuan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jika dulu banyak kementerian memiliki data sendiri, pemerintah daerah juga memiliki data sendiri, maka dengan adanya Inpres ini, sebagai langkah strategisnya adalah semua data itu dikumpulkan jadi satu oleh BPS. Jadi sekarang yang punya tanggung jawab untuk mengelola data adalah BPS. Yang lain turut membantu pemutakhiran. Nah, dalam rangka menyalurkan bansos maupun program-program pemerintah yang lain, pedomannya adalah DTSEN ini. Karena data ini dinamis, ya, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, maka pemutakhiran secara terus-menerus itu menjadi sangat penting sekali. Kita tidak boleh terlambat menginformasikan jika ada yang meninggal, jika ada yang menikah, jika ada yang pindah tempat, agar bansos kita diterima oleh mereka yang berhak. Baik, artinya di ini akhir tahun ini saya perlu informasikan, di akhir tahun ini Presiden Prabowo memberikan kebijakan untuk menambah bansos. Tidak saja jumlahnya yang ditambah, tapi penerima manfaatnya juga ditambah.
Yang selama ini mungkin yang terima itu sekitar 18 juta KPM, sekarang ditingkatkan menjadi 35 juta KPM lebih, atau setara dengan 140 juta jiwa. Kalau diasumsikan satu keluarga itu anggotanya 4 orang. Nah, dalam rangka untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden ini, kita memerlukan satu data yang akurat, data terakhir, data yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itulah kami ya secara bersama-sama dengan Dinsos daerah, dengan desa, dengan juga pendamping-pendamping kami melakukan yang namanya pemutakhiran, mendatangi rumah per rumah. Baik. Kemudian ada daerah yang mengambil inisiatif untuk menempel stiker sebagai tanda bahwa mereka menerima bansos. Itu adalah inisiatif daerah. Seperti tadi yang ada dalam tayangan itu adalah di Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu. Mereka punya yang namanya inisiatif untuk menempelin supaya masyarakat ada kesadaran lah. Sesungguhnya ini ada banyak keluarga yang memang merasa berhak tapi belum memperoleh bansos. Itu kira-kira yang sekarang kita lagi ramai bicarakan ini. Artinya penempelan stiker ini adalah sebagai sebuah mekanisme untuk menyisir begitu keluarga mana saja yang berhak, keluarga mana saja yang tidak. Ada yang kemudian secara inisiatif, secara volunteer begitu mengundurkan diri karena merasa tidak berhak. Apakah ini sebetulnya menjadi efek yang memang sudah terprediksi sebelumnya atau seperti apa Pak Mensos? Ya, kita terus terang melihat ya belakangan ini dengan adanya pemutakhiran terus-menerus, ini kan kita lakukan sejak bulan Maret ya sampai sekarang terus-menerus kita lakukan pemutakhiran. Nah ini alhamdulillah ada fenomena baru. Sejumlah keluarga penerima manfaat itu mengundurkan diri secara sukarela karena merasa ada orang lain, ada keluarga lain yang lebih berhak. Itu kita terima dari sejumlah aplikasi yang kita siapkan maupun lewat pendamping-pendamping kami. Jadi mereka ingin ikut program pemberdayaan. Jadi tidak lagi menerima bansos, mereka ingin di program pemberdayaan yang sebenarnya ini anggarannya juga tidak kalah besar dengan bansos. Artinya anggaran yang diterima oleh keluarga penerima manfaat itu. Katakanlah kalau dia ikut program pemberdayaan, nanti di sana ada bantuan pelatihan peningkatan keterampilan, ada bantuan modal usaha, ada bantuan-bantuan lain untuk membuat bisnis yang visible, menciptakan pasar dan lain sebagainya kalau ini mau usaha. Jadi sebenarnya ketika kita berusaha untuk menuju bansos tepat sasaran ini, selanjutnya akan kita tindak lanjuti dengan program pemberdayaan. Dengan begitu nanti secara terukur makin tahun banyak keluarga-keluarga yang makin mandiri dan tidak bergantung pada bansos. Baik. Terkait dengan pengunduran yang kemudian dilakukan secara volunteer lah oleh masyarakat yang merasa tidak berhak untuk menerima bansos. Artinya ini akan secara otomatis diupdate datanya untuk kemudian menajamkan lagi target dari penyaluran bansos sendiri, Pak Mensos. Ya, alokasinya tetap. Jadi kalau sekarang 35 juta keluarga penerima manfaat, alokasinya tetap, tetapi nanti akan dialihkan kepada keluarga yang lebih berhak, keluarga yang memenuhi kriteria. Katakanlah begini ya, saya beri contoh. Sekarang ini ada 18 juta lebih keluarga penerima manfaat yang baru, karena ada penambahan sesuai arahan Presiden itu ya. Maka kepada 18 yang baru menerima ini kita lakukan upaya untuk uji petik lapangan. Kita datengin satu-satu, uji petik cepat ya. Dari 14 juta, ya kita target semuanya 18 juta kita lakukan ground check. Sekarang udah lebih dari 14 juta yang sudah didatangi oleh petugas, oleh pendamping, keluarga yang sudah diidentifikasi, dilakukan dialog gitu. 11 juta diantaranya sudah dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh bansos. Tapi sisanya 3 juta lebih, dan ini mungkin akan bertambah sampai 4 juta lebih, itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah setelah kita dapat data terbaru ini, kita kirimkan lagi ke BPS untuk dilakukan validasi, dilakukan verifikasi,
dilakukan pengukuran sehingga nanti akan kelihatan siapa keluarga yang ada di desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Karena data tunggal kita sekarang ini didesain itu telah dilengkapi dengan perankingan. Baik. Itu ada data seluruh masyarakat Indonesia, kemudian dibagi dalam desil-desil. Desil 1 itu adalah 10% dari penduduk Indonesia. Setelah yang ini menjadi target sasaran kita itu adalah keluarga yang di desil 1, 2, 3, dan 4. Baik, Pak Mensos, setelah ini apakah kemudian ada jaminan bahwa targetnya akan sesuai sasaran setelah kemudian dilakukan pemutakhiran data tadi? Selama kita konsisten, ya, pemerintah bersama masyarakat melakukan pemutakhiran bersama-sama, itu tentu data kita dipastikan makin akurat. Ada 2 jalur, Mas. Ada 2 jalur, ini sekaligus saya menginformasikan, penting untuk kami informasikan ke masyarakat. Ada 2 jalur untuk melakukan pemutakhiran. Pertama, bisa lewat RT, RW, lurah, nanti sampai Dinsos bersama BPS tempat dengan pendamping-pendamping kami. Yang kedua bisa langsung lewat aplikasi Cek Bansos. Di sini masyarakat bisa langsung usul, bisa langsung menyanggah juga. Kalau misalnya saya mengusulkan untuk mendapatkan bansos, boleh. Dengan melengkapi data-data, foto rumah misalnya, aset-asetnya difoto semua, ya, keadaan penghasilannya segala macam. Nanti akan divalidasi oleh teman-teman dan oleh BPS, ya. Atau ada yang menyanggah, wah tetangga saya mestinya nggak dapat. Kenapa mereka dapat padahal mereka asetnya punya mobil, punya rumah, punya ini. Nah itu difoto, nanti akan kita verifikasi. Dengan begitu masyarakat turut serta berpartisipasi atau terlibat di dalam pelaksanaan pemutakhiran data. Baik. Oh, kalau ada yang mengatakan saya tidak terbiasa menggunakan aplikasi, atau yang kedua kami juga udah RT RW tapi juga nggak ditanggepin, bisa juga misalnya ke comment center kita yang beroperasi selama 24 jam 021171, cukup diikutkan identitasnya, nanti kita akan lakukan respon, ya. Baik. Dengan melihat data yang ada, dan kita akan datangi rumahnya lewat pendamping-pendamping atau lewat petugas-petugas kabupaten setempat atau kota setempat. Baik, masyarakat bisa secara proaktif Jadi kita ingin ikut mengawasi ya Pak ya? Jadi pada dasarnya Baik. Pemerintah membuka diri. Pada dasarnya Kementerian Sosial atas arahan Presiden untuk membuka diri. Jadi tidak boleh nutup-nutupi. Kita membuka diri dan kita menyadari bahwa data kita ini perlu dimutakhirkan. Bahkan kami juga datang ke PPATK untuk mengetahui profil penerima bansos. Karena selama ini ada penerima manfaat itu yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Maka itulah seluruh NIK dari keluarga yang pernah menerima manfaat dari Kementerian Sosial kita kirim ke PPATK, ada 30 juta kita kirim. Hasilnya memang ternyata cukup mengejutkan, ada 600.000 lebih keluarga penerima manfaat yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan judi online. Ya, kita harapkan penyaluran bansos setelah ini akan lebih tepat sasaran, Pak Mensos. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Anda Pak Mensos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.